Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isan Kamil Rahab. Saya di sini akan mempresentasikan AR Attrition Analysis Dashboard di mata kuliah Gudang Data dan Kecerdasan Bisnis. Ini tuh kayak final project atau tugas terakhir dari saya. Nah, NIM saya itu ada 12409031050121. Saya mengerjakan ini menggunakan Tableau Public Dashboard. Oke, kita lanjut ke topik utamanya. Jadi business understanding. Business understanding ini ada dua, konteks dan tujuan. Jadi gua bacain dulu. Retensi karyawan merupakan rentan strategi utama untuk menjaga stabil dan kebutuhan perusahaan. Tingginya angka attrition atau keluar masuknya karyawan berdampak negatif langsung kepada kebengkakan biaya rekrutmen, menurunkan produktivitas, serta terganggu transfer pengetahuan internal. Oleh karena itu, pendekatan berbasis data diperlukan agar Departemen HR dapat mengidentifikasikan akar masalah secara objektif dan juga akurat tanpa mengandalkan asumsi semata. Nah, di sini ada tujuannya, ada tiga, yaitu mengidentifikasi faktor utama attrition, dan yang kedua, menetapkan profil dan distribusi karyawan, dan yang ketiga itu memberikan rekomendasi strategi bagi HR. Nah, saya lanjut ke business question. Di sini business question ada 6, yaitu bagaimana distribusi karyawan di perusahaan, departemen mana yang memiliki jumlah SDM yang banyak. Yang kedua itu departemen yang mana yang memiliki tingkat keluar masuk karyawan atau attrition yang paling tinggi. Nah, yang ketiga itu apakah usia karyawan mempengaruhi keputusan mereka untuk resign. Kelompok usia mana yang paling rentan keluar. Yang keempat itu apakah kesenjangan gaji antar posisi menjadi faktor yang mendorong karyawan untuk resign. Yang kelima, bagaimana tingkat kepuasan kerja dan keseimbangan hidup kerja karyawan. Apakah kombinasi keduanya berhubungan dengan keputusan resign. Ini yang terakhir, poin 6, yaitu apakah karyawan yang sering lembur memiliki cenderung lebih tinggi untuk resign dibandingkan yang tidak lembur. Masuk. Nah, di sini saya menggunakan Excel. Excelnya itu data HR. Begini bentukannya. Oke, masuk ke analisis question 1. Ini jawabannya. Jadi, visual bubble chart menunjukkan bahwa Departemen R&D memiliki jumlah karyawan terbanyak, yaitu 961 orang. Jauh lebih besar dibandingkan sales dengan 446 karyawan dan juga HR yang hanya memiliki 63 karyawan. Ukuran bubble yang jauh lebih besar pada R&D mengidentifikasikan bahwa perusahaan mendapatkan sebagian besar sumber daya manusianya kepada divisi peneliti dan juga perkembangan. Hal ini menjadi konteks penting sebelum menganalisis tingkat attrition karena jumlah karyawan yang tidak merata di setiap departemen akan mengaruhi cara membaca persentase attrition pada tahap selanjutnya. Oke, sini ya jelasin dalam gambarnya ya. Jadi di sini ada 3 buletan atau kayak bubble-nya gitu kan. Ini R&D, HR dan sales di departemen. Udah saya jelaskan yang tadi kan. Saya masuk ke question yang kedua. Oke, question yang kedua itu attrition rate per departemen menggunakan bar chart dengan presentasinya. Nah, di sini ada 2, attrition yes or no. Saya bacakan terlebih dahulu. Grafik menunjukkan bahwa Departemen R&D memiliki presentasi attrition tertinggi sebesar 37%, diikuti oleh sales sebesar 30%,34, dan HR hanya memiliki 4%,27. Meskipun secara presentasi R&D memiliki paling tinggi, ya itu terlihat. Perlu diperhatikan bahwa hal ini juga mempengaruhi oleh jumlah karyawan R&D yang paling banyak. Namun demikian, temuan ini hanya mengidentifikasikan
rekomendasi bahwa R&D dan sales adalah dua departemen yang perlu dapat perhatian khusus dan strategi tensi karyawan karena kontribusi keduanya terhadap total karyawan yang keluar jauh lebih dominan dibandingkan HR. Masuk ke question 3. Nah, di question 3 ini distribusi usia karyawan. Jadi yang awalnya itu 15 sampai 60 usianya ya. Dan juga di situ ada countnya tuh dari 50, 100, 150, 200, 250, 300, dan 350 di ujung. Itu menandakan berapa banyak karyawan yang kira-kira ada di perusahaan tersebut. Saya bacakan terlebih dahulu. Visual area chart memperlihatkan bahwa mayoritas karyawan berada di rentan usia 25 sampai 35 tahun dengan puncak tertinggi pada usia 30 sebanyak 325 orang di area orange pada grafik yang presentasi mempresentasikan bahwa karyawan dengan status attrition juga terlihat paling tebal pada rentan usia yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa karyawan usia muda hingga menengah awal karir merupakan kelompok yang paling rentan untuk keluar dari perusahaan. Kemungkinan karena kelompok usia ini masih lebih fleksibel dan terbuka kepada peluang karir di tempat lain. Nah, jadi di sini warna birunya itu orang-orang yang resign dan yang warna oranye itu oh enggak deh, maaf. Jadi area yang biru ini kan total karyawan. Nah, sedangkan yang oranye ini presentasikan untuk kayak kayak bakal keluar perusahaan gitu kan. Di sini kan ada keterangannya attrition yes or no. Yang no itu kan nggak bakal keluar, yang yes itu keluar. Di rentan yang tadi yang dijelaskan di 25 sampai 30 itu sangat tinggi banget. Oke, masuk ke analisis question 4. Saya kasih tahu dulu dari segi gambar. Jadi di sini gambar ada chart banyak banget. Saya jelasin satu persatu. Jadi chart ini menunjukkan bahwa job role-nya itu ada banyak. Salah satunya itu manager, research director, healthcare, manufacture director, sales executive, human resource, research scientist, laboratorium teknik, dan yang terakhir itu sales representative. Nah, di job role ini banyak nih di ujung. Oke, saya bacakan terlebih dahulu. Grafik menunjukkan kesenjangan pendapat yang cukup signifikan antara porsi kerja. Manajer memiliki rata-rata pendapatan bulanan tinggi sebesar 17.182, diikuti dengan research sebanyak 16.034, sementara salesman representatif berada di posisi terendah yang rata-rata hanya di 2.626. Kesenjangan yang lebar antara porsi manajerial dan posisi operasional staff ini berpotensi menjadi salah satu faktor pendorong attrition, khususnya pada posisi dengan pendapatan rendah seperti sales dan juga research scientist yang cenderung mencari peluang kerja yang lebih kompetensi yang lebih baik di tempat lain. Oke, masuk ke analisis position ke 5. Jadi di sini edge ada mulai dari 15 sampai ke 60. Hubungan job satisfaction, work life balance, dan attrition menggunakan heat map saya itu. Oke, saya bacakan. Visualisasi menunjukkan menunjukkan seberapa banyak jumlah karyawan berdasarkan
kombinasi tingkat kepuasan kerja dan keseimbangan kerja dan hidup. Warna yang lebih gelap pada heat map mempresentasikan jumlah karyawan yang lebih banyak pada kombinasi nilai tertentu. Pola ini membantu mengidentifikasi bahwa karyawan yang tingkat kepuasannya kerja di work-life balance yang lebih rendah cenderung lebih kontribusi lebih besar terhadap tingkat attrition, sehingga kepuasan dapat menentukan area mana yang kesejahteraannya perlu dapat perhatian. Sudah diterangkan di question nomor 1 bahwasannya di umur atau age 25 sampai ke 35 itu sangat suram di perusahaan ini. Oke, masuk ke poin yang keenam. Grafik ini menunjukkan bahwa dari total karyawan yang tidak lembur atau overtime sebanyak 1054 orang, sedangkan yang sering lembur atau overtime sebanyak 400 orang. Jika dilihat dari proporsi warna orange, karyawan yang resign pada masing-masing kelompok yang sering lembur memiliki proporsi resign yang secara relatif tinggi dibandingkan kelompok yang tidak lembur. Hal ini mengidentifikasikan bahwa beban kerja lembur yang lebih dapat menjadi salah satu pemicu atau ketidakpuasan kerja yang menunjukkan pada keputusan karyawan untuk resign. Nah, jadi di sini kan ada dua warna ya, attrition warna hitam dan orange. Orange itu mengatakan iya. Jadi orang yang melakukan overtime itu ada di 416 orang. Nah, dilihat-lihat dari overtime-nya, semakin orang banyak overtime, semakin banyak orang juga yang mengajukan resign. Lanjut. Oke, lanjut ke kesimpulan. Analisis data HR menunjukkan bahwa attrition karyawan dipengaruhi oleh faktor utama Departemen Sales R&D paling tinggi di bagian usia ada di umur 25 sampai 35 tahun paling rendah. Rentan resign. Kesenjangan gaji antar posisi dan beban kerja lembur yang lebih. Karyawan yang sering lembur dan berada di posisi gaji yang rendah cenderung lebih mudah keluar dari perusahaan. Dan sedikit rekomendasi. Perusahaan perlu mengevaluasi beban kerja lembur, menyesuaikan kompensasi di posisi rentan, serta membuat program retensi khusus untuk karyawan usia muda. Nah, ini kan baru kayak sheet-nya doang. Saya akan menunjukkan kayak dashboard yang saya buat, yaitu ini. Ini terlalu gede, sini kecil. Ini secara keseluruhan bentuknya begini. Oke, saya kira cukup. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.